Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Diki Pratama, mahasiswa dengan NIM 236151056 dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam video ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan mata kuliah saya, yaitu teknologi digital. Saat ini kita hidup di era yang terus mengalami perubahan pesat. Hampir semua aktivitas manusia sekarang bersinggungan dengan teknologi digital. Mulai dari cara kita belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga mengakses hiburan, semuanya kita bisa dilakukan secara online, cepat dan praktis. Salah satu bentuk perkembangan teknologi digital yang paling menonjol belakangan ini adalah munculnya kecerdasan buatan, atau bisa disebut dengan AI, yaitu Artificial Intelligence. AI adalah sistem komputer yang mampu meniru cara berpikir dan bekerja manusia. Bahkan dalam beberapa hal bisa lebih cepat dan efisien. Contohnya seperti ChatGPT, Google Assistant, AI VO3. AI ini yang digunakan membuat video singkat, hingga sistem algoritma di media sosial yang menentukan apa saja yang muncul di beranda kita. Nah, teknologi ini memang memberikan banyak manfaat, tetapi di sisi lain ada hal yang penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu soal etika. Apa kita menggunakan AI dengan cara yang benar? Apakah kita sadar bahwa di balik kemudahan itu ada potensi menyalahgunakan seperti plagiarisme, penyebaran hoaks, atau bahkan manipulasi data? Oleh karena itu, tujuan saya membuat video ini hanya untuk mengenalkan teknologi AI, tetapi untuk mengajak kita semua lebih bijak dalam menggunakannya. Kita perlu memahami bagaimana etika penggunaan teknologi digital harus dijaga, terutama di era literasi digital seperti sekarang. Dengan begitu, setiap karya yang kita buat, baik itu tulisan, video, atau konten lainnya, bisa tetap bertanggung jawab, bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain. Di sini saya akan membahas 4 poin penting dalam etika penggunaan AI. Yang pertama, pemahaman konsep teknologi digital dan AI. Yang kedua, relevansi topik dengan isu digital seperti VO3 dan AI di media sosial. Yang ketiga, etika penggunaan AI termasuk ChatGPT. Dan yang empat, literasi digital sebagai solusi dan tanggung jawab bersama. Nah, yang pertama yaitu pemahaman konsep teknologi digital dan AI. Teknologi digital adalah segala bentuk teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi dan data digital untuk mempermudah kehidupan manusia. Contohnya sangat banyak, mulai dari ponsel pintar, media sosial, aplikasi belanja, sampai sistem belajar daring. Nah, teknologi ini memudahkan komunikasi, mempercepat pekerjaan, bahkan memungkinkan kita belajar tanpa harus hadir secara fisik. Salah satu bentuk yang paling canggih dari teknologi digital saat ini adalah kecerdasan buatan atau AI, singkatan dari Artificial Intelligence. AI memungkinkan mesin atau program komputer untuk meniru cara berpikir manusia. AI bisa mengenali suara, menjawab pertanyaan, menulis teks, menerjemahkan bahasa, bahkan membuat gambar dan video. Inilah yang membuat AI menjadi pembahasan penting di era digital sekarang ini. Dan yang kedua, yaitu relevansi topik dengan isu digital kontemporer. Salah satu isu yang muncul belakangan ini adalah kemunculan video palsu yang dibuat oleh AI, seperti yang dilakukan oleh teknologi yang bernama VO3. Teknologi ini mampu membuat video dengan tampilan yang sangat realistis, gerakan wajah, suara, bahkan ekspresi seseorang bisa dibuat hanya dalam teks dan data, seolah-olah itu sungguhan.
Di media sosial, terutama di aplikasi TikTok, banyak video buatan EA yang viral dan dipercaya oleh masyarakat. Padahal video itu tidak benar-benar terjadi. Hal itu tentu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan penyebaran hoaks, penipuan, atau merusak reputasi seseorang. Bahkan, beberapa konten kreator mengaku takut karena wajah dan suara mereka bisa digunakan tanpa izin untuk membuat video palsu tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa di zaman digital yang tampak nyata belum tentu benar. Informasi bisa dimanipulasi dan orang bisa percaya tanpa mengecek kebenaran itu. Ini menjadi masalah besar yang perlu perhatian serius dari semua pihak. Ketiga yaitu etika penggunaan EA termasuk dalam GPT. Selain VO3, penggunaan EA seperti ChatGPT juga perlu mendapat perhatian. Banyak orang sekarang menggunakan ChatGPT untuk membuat tugas, artikel, bahkan konten kreatif. Tapi sayangnya tidak sedikit yang menggunakannya secara instan. Misalnya langsung meminta buatkan ini, salin ini, tugas saya tolong kerjakan. Nah, padahal IE seperti ChatGPT bukan diciptakan untuk menggantikan usaha belajar manusia. AI adalah alat bantu, bukan alat pelarian dari tanggung jawab berpikir. Ketika seseorang hanya bergantung pada AI tanpa memahami isi dari apa yang dibuat, maka ia sedang kehilangan proses belajar yang sesungguhnya. Ketika dalam penggunaan EA, artinya kita harus jujur, tetap berpikir, dan sadar bahwa hasil dari EA tetap perlu diedit, diperiksa, dan dipahami. Jangan sampai kita menjadi generasi yang cerdas secara teknologi, tapi malas berpikir dan mudah tertipu. Dan yang keempat, literasi digital sebagai solusi dan tanggung jawab bersama. Nah, disinilah pentingnya literasi digital. Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget atau aplikasi, tapi lebih dalam yaitu soal memahami informasi, memeriksa kebenaran, dan bijak dalam membagikannya. Ini adalah kemampuan penting di zaman sekarang. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yaitu pendidikan literasi digital harus dimulai sejak dini. Anak-anak dan remaja perlu diajari cara membedakan konten asli dan palsu, serta pentingnya berpikir kritis sebelum menyebarkan sesuatu. Yang kedua, pemerintah harus membuat aturan yang mengatur penggunaan EA agar tidak disalahgunakan. Negara lain sudah mulai melakukannya dan Indonesia perlu bergerak cepat agar tidak tertinggal oleh negara lain. Nah, yang ketiga, platform media sosial juga punya tanggung jawab. Mereka bisa memberi label pada konten buatan EA dan memberi peringatan kepada pengguna jika suatu video terindikasi palsu. Dan yang keempat, kita sebagai pengguna pun harus lebih cerdas. Jangan mudah percaya hanya karena sesuatu terlihat meyakinkan. Jangan langsung menyebarkan sebelum memverifikasi. Dan jangan sampai kita kehilangan kemampuan berpikir hanya karena tergoda dengan kemudahan teknologi saat ini. Dari semua yang sudah saya bahas, bisa kita pahami bersama bahwa perkembangan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau EA, adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Teknologi ini membawa banyak manfaat, mulai dari kemudahan dalam kehidupan sehari-hari hingga kemampuan menciptakan hal-hal yang dulu hanya bisa dibayangkan. Namun, kemajuan teknologi ini seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia bisa digunakan lebih untuk kebaikan, dan di sisi lain, kalau tidak digunakan dengan bijak bisa menimbulkan ancaman serius.
Nah, video palsu buatan EA yang tersebar di media sosial penggunaan EA juga menyalin tugas tanpa berpikir atau penyebaran hoax yang terlihat sangat meyakinkan. Semua itu menunjukkan bahwa kita sedang berada di masa yang sangat menantang. Nah, kita tidak bisa menolak teknologi, tapi kita bisa memilih cara menggunakannya. EA seperti VO3 dan ChatGPT bisa menjadi alat bantu yang luar biasa, tapi bukan pengguna akal sehat kita. Kita tetap perlu berpikir kritis, belajar dengan sungguh-sungguh, dan tidak sekedar menerima semua informasi yang ada begitu saja. Di tengah derasnya arus digital, kita perlu menjadi manusia yang tetap sadar bahwa tidak semua yang viral itu benar, sadar bahwa kemudahan tidak bukan alasan untuk berhenti belajar, dan sadar bahwa teknologi sekuat apapun tetap harus dikendalikan oleh nilai-nilai manusia. Yang pertama, kejujuran, tanggung jawab, dan juga etika. Nah, sebagai penutup, mari kita renungkan bersama. Teknologi mungkin bisa menciptakan keajaiban, tapi hanya manusia yang bisa memilih arah penggunaannya. Apakah untuk kebaikan dan kebenaran, atau untuk tipu daya dan kepalsuan? Mari kita gunakan teknologi bukan untuk menipu, tapi untuk membangun, bukan untuk menyalin tanpa berpikir, tapi untuk memahami lebih dalam, dan bukan untuk menggantikan manusia, tapi untuk membantu kita menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih atas partisipasinya, sudah menyimak dalam video yang saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Bapak pasti nggak bisa tarik dan. Iya ya sekarang ya, coba dicek Pak. Wah serius tuh, gue baru aja narik dana pakai benang buat mengangkat layangan lancar-lancar aja kok. Mungkin benangnya yang Pak, ini serius loh Pak, mau saya bantu nggak Pak? Pak, ini serius loh Pak, ini mau saya bantu nggak Pak? Ini Shopee Pay-nya. Kalau nggak bisa Bapak nggak bisa tarik dana loh sekarang loh. Wah kalau beneran serius gue siap-siap dulu nih pakai jimat beruntung gue. Tapi kalau soal Shopee Pay, gue biasa narik pakai magnet biar cepet. Gimana tuh, bisa dibantu juga nggak? Pak, ini serius Pak, ini saya kirimin link, Bapak tinggal isi aja. Pak, ini serius Pak, saya udah kirimin link, Bapak tinggal isi aja Pak. Udah jangan macam-macam Pak. Mau ditarik gak dananya Pak? Oh iya maaf ya gue keterusan nih. Istri gue minum kopi, jadi agak usah mikirnya. Ardi, lu kalau mau kurban yang jelas atuh. Ini kalau dia yang makan kita gimana? Ampun dah, terserah lu lah Ar. Deloken lur, wong-wong kerja bakti ben jembatane apik. Video iki udah asli ya, tapi editane Mas Dana Agustino sing diedit gawe Google VO3. Saya lagi mancing di daerah Gandusari, Trenggalek. Dan video ini dibuat oleh Dana Agustino menggunakan Google AI VO3. Saya bukan manusia sungguhan. Saya hanya perintah iseng dari anak 8 tahun bernama Muhammad Malik Agam. Kita ini bukan manusia loh Bu. Kita hanya perintah iya yang dibuat oleh anak kecil bernama Muhammad Malik Agam. Iya betul. I am the result of a prank command made by an 8-year-old child named Muhammad Malik Agam. Video sandal jepit goreng crispy yang saya buat ini adalah buatan AI ya. Jadi jangan pada baper ya. Yang mau belajar edit AI, link ada di bio ya. Kata-kata hari ini kayak putus cinta soal biasa. Mati rasa kawa-kawa solusinya. Anjay, kelas king. Sebenarnya kita ini ada gak sih? Lah yang enggak toh, kita ki AI, digawe karo Aris. Yuk beli seblak, kita ada topping dengan rasa from AI. Sate ayam ada, sate kambing ada, sate prom juga ada bang. Mau beli
ketoprak, sate Madura, atau mau prom Gemini AI? Mau beli pecel lele atau mau prom Gemini AI? Mau beli bakso atau mau beli prom? Mau beli sebelah ungkep? Yuk kita buat di prom. Yuk jualan seblak, zombie aja nambah 2 mangkok pedes level 10. Hari pertama di neraka guys, bareng teman lama gue nih ternyata masuk neraka juga. Ayo, kalian yang masih ngelakuin dosa nanti ketemu gue.